Bab 1007. Peringatan. Kultivasi Wang Lin saat ini tidak sama dengan sebelumnya, sehingga tidak banyak situasi yang dapat membuatnya merasakan bahaya, terutama setelah ia menjadi dewa kuno kerajaan bintang 5. Kecuali tingkat budidaya musuh adalah pembersih nirvana tahap akhir atau lebih tinggi, mustahil bagi Wang Lin untuk merasakan bahaya yang kuat. Namun, saat sosok putih itu muncul, perasaan krisis Wang Lin mencapai puncaknya. Wang Lin sudah lama tidak merasakan seluruh rambutnya berdiri. Pupil matanya menyusut dan tanpa sadar dia mundur beberapa langkah. Cahaya biru di matanya bersinar saat dia menatap sosok putih itu. Desahan pelan datang dari dalam istana. Sosok kulit putih keluar, dan yang muncul di hadapan Wang Lin dan teman-temannya adalah seorang wanita cantik. Wanita ini sangat cantik, hampir mencapai tingkat setan. Meskipun Liu Mei tidak kalah dalam penampilan, dia tidak memiliki perasaan yang tak terkatakan. Seolah-olah wanita ini adalah bunga dunia. Dia akan mekar dan layu bersama dunia. Dia hanya memperlihatkan separuh tubuhnya. Setelah tatapannya melewati Wang Lin, dia melihat orang lain sebelum mundur. Namun, hanya dengan pandangan sekilas telah menyebabkan Wang Lin merasa seolah-olah ada palu yang tanpa ampun menghancurkan hatinya. Dia merasakan dengungan di kepalanya dan dia batuk seteguk darah. Kemudian dia mundur beberapa puluh kaki dan ekspresinya menjadi suram. Jika Wang Lin seperti ini, keadaan semua orang akan lebih buruk. Mata Master Hollow Wind melebar dan menjadi merah sebelum dia batuk seteguk darah. Tubuhnya yang seperti gunung bergetar dan dengan cepat menyusut hingga ukurannya hanya setengah dari ukuran aslinya. Energi asal dalam jumlah besar memasuki pikirannya saat dia mundur puluhan kaki sebelum dia berhenti. Wajahnya pucat dan dia terkejut dengan situasinya saat dia berteriak, "Bunga surgawi!" Ketiga saudara Chen tidak mampu melawan sama sekali. Dengan sekali lirikan, mata Tuan Yi Chen menjadi tidak fokus dan suara-suara yang muncul terdengar dari dadanya. Dia batuk seteguk darah dan jatuh dari langit. Pada saat itu, kepanikan di matanya mencapai puncaknya. Adapun Tuan Yi Xiang dan Tuan Yi Long, seolah-olah jantung mereka tertusuk, dan darah keluar dari pori-pori mereka, membasahi pakaian mereka dengan darah. Mereka jatuh dari langit dan mulai berkultivasi tanpa ragu-ragu. Kepala besar dan Lei Ji juga sama. Tubuh besar Lei Ji tidak mampu menahan guncangan di pikirannya. Dia berlutut di tanah dan wajahnya pucat. Hanya mayat peraknya yang tetap normal, tapi ada kilatan cahaya aneh di matanya. Sekilas saja mengandung kekuatan yang begitu menakutkan, dan ini membuat Wang Lin murung. Ini hanyalah salah satu dari 4 gua terluar, tapi sudah sangat berbahaya. Begitu mereka memasuki gua terakhir, jelas sekali akan ada bahaya di setiap sudut. Saya khawatir perjalanan ke negeri roh iblis ini akan menjadi perjalanan paling berbahaya yang pernah saya, Wang Lin, lakukan dalam hidup saya. Wang Lin telah mengantisipasi bahaya, tetapi dia tidak berpikir bahwa kekuatan mereka akan berkurang hanya di gua luar bersama orang-orang yang dibawanya. Melihat sosok putih menghilang kembali ke dalam kegelapan istana, mata Wang Lin berbinar. Dengan kecerdasannya, dia jelas tahu bahwa tatapan itu adalah peringatan. Peringatkan mereka, terutama Wang Lin, untuk tidak masuk. Jika di lain waktu, Wang Lin akan memilih untuk menghindari tempat ini setelah menghadapi peringatan dan serangan yang kuat. Lagi pula, apa yang dia lakukan sekarang sama saja dengan menyerang gua seseorang. Namun,
Ini adalah perjalanan yang harus dilakukan Wang Lin. Semua ini untuk Zhou Yi. Harapan terbesarnya adalah untuk menghidupkan kembali King Xuang, dan orang yang memiliki peluang terbaik untuk menghidupkannya kembali adalah ayahnya, King Lin. Wang Lin masih merasa berterima kasih kepada Zhou Yi, seperti bagaimana dia merasa berterima kasih kepada Si Tunan. Si Tunan telah membantu Wang Lin menjadi seorang kultivator, dan Zhou Yi telah memainkan peran penting dalam kultivasinya. Jika bukan karena ascendan kristal milik Zhou Yi, Wang Lin pasti sudah mati di sepanjang jalur kultivasi. Selain itu, meskipun racun di dalam Si Tunan telah ditekan untuk saat ini, keduanya tahu bahwa jika tidak ditangani, konsekuensinya akan sangat serius. Dapat dikatakan bahwa harapan kedua dermawan terpentingnya, Si Tu dan Zhou Yi, semuanya ada di sini. Meski berbahaya, dia tidak bisa memilih mundur. Bahkan jika dia harus menyerbu gua orang lain dan melakukan hal-hal yang tidak adil, Wang Lin tidak akan menyesal. Di dunia ini, sulit untuk mengatakan siapa yang benar atau salah. Selama dia membantu Zhou Yi dan Si Tunan, baginya, dia berada di pihak yang benar. Namun, bagi sosok kulit putih di istana, orang yang menyerbu gua itu salah. Karena aku yang membuat pilihan, maka aku harus menempuh jalan ini. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia berdiri di depan cangkang kura-kura, dan tangan kanannya meraih kekosongan. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh gua seolah-olah celah spasial terbuka di dalamnya. Saat angin dingin bertiup, untaian cahaya hitam mulai berkumpul. Segera, ilusi tombak muncul di tangan Wang Lin. Guntur dalam jumlah besar memenuhi area tersebut dan suara berderak bergema di dalam gua yang sunyi. Saat ini, bayangan dewa kuno muncul di belakang Wang Lin. Saat dia meraih tombak pembunuh dewa, bayangan dewa kuno juga mengulurkan tangan, dan terdengar suara gemuruh yang keras. Tombak pembunuh dewa tiba-tiba muncul di tangan bayangan itu juga. Gelombang energi asal yang kuat memenuhi gua. Saat Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tombak pembunuh dewa, kerikil di tanah mulai melayang ke udara. Tak hanya kerikil, air di sungai pun seakan berhenti mengalir dan melayang ke udara. Puing-puing dari 4 menara yang rusak juga melayang ke udara. Pada saat ini, semuanya menjadi aneh. Saya tidak ingin menyakiti siapapun. Bahkan keempat jiwa tadi hanyalah sisa-sisa dan bukan tubuh aslinya. Bahkan sekarang, aku hanya ingin memecahkan cangkang ini dan membuka jalan menuju gua. Mata ketiga Wang Lin perlahan muncul, dan tersembunyi di bawah mata ketiga, 5 bintang berputar dengan cepat. Kekuatan dewa kuno memenuhi tubuh Wang Lin. Tubuh Wang Lin tiba-tiba bergerak dan kemudian tombak pembunuh dewa bergerak dengan lembut. Saat tombak itu bergerak, seolah-olah ruang itu sendiri sedang diiris. Memegang tombak pembunuh dewa, Wang Lin bergerak seperti kilat menuju cangkang kura-kura. Ketika Wang Lin mendekat, tekad memenuhi matanya dan dia berteriak, "Tuan Halloween, mayat perak, bantu aku memecahkan cangkangnya." Master Halloween mengatupkan giginya dan bergerak. Tubuhnya dengan cepat menyusut hingga seukuran orang normal. Kemudian tubuhnya mengeluarkan cahaya keemasan dan sebuah tablet batu raksasa muncul. Ada banyak tanda di tablet batu ini, dan itu memancarkan cahaya keemasan. Ketika Master Halloween menunjuk ke depan, tablet batu itu bersiul di udara menuju cangkang kura-kura. Ada ledakan keras ketika tablet batu itu menghantam cangkangnya, menyebabkannya berkedip dengan keras.
Mayat perak itu mengeluarkan asap 5 warna yang langsung menuju ke cangkang kura-kura. Asap 5 warna menutupi cangkang kura-kura dan mulai melelehkannya. Cangkang kura-kura mulai berkedip lebih keras. Pada saat ini, Wang Lin tanpa ampun melemparkan tombak pembunuh dewa ke bawah. Tombak pembunuh dewa ini seperti naga gila yang bersiul di udara menuju cangkang kura-kura. Itu sangat cepat sehingga ujung tombaknya menyentuh cangkang kura-kura hampir seketika. Riak melingkar tiba-tiba menyebar dari tombak dan menyebabkan suara gemuruh yang keras. Pada saat yang sama, retakan halus muncul pada cangkang tempat tombak bertabrakan. Saat retakan muncul, asap 5 warna memasuki celah tersebut. Menambahkan dampak dari tablet batu emas, retak menjadi lebih besar hingga cangkangnya benar-benar runtuh. Saat runtuh, seluruh istana menyala. Potongan-potongan cangkang semuanya didorong kembali oleh kekuatan tersebut. Tombak pembunuh dewa saat ini menampilkan semua kekuatan yang bisa dilepaskan Wang Lin dengannya. Setelah menembus cangkang kura-kura, ia melesat menuju istana di bawahnya. Bersamaan dengan itu ada asap 5 warna. Namun, pada saat itu, perasaan krisis yang membuat bulu kuduk Wang Lin berdiri tegak muncul sekali lagi. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah telapak tangan putih menjulur keluar dari istana dan menunjuk ke arah tombak pembunuh dewa. Bunga yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai warna muncul di langit. Ada begitu banyak sehingga mereka segera menutupi langit dan menghentikan tombak pembunuh dewa. Adapun asap 5 warna itu langsung berubah menjadi bunga 5 warna yang melayang di udara. Sosok berkulit putih itu keluar dan mengangkat tangan indahnya. Dia dengan dingin menatap Wang Lin dan menunjuk ke arahnya. Saat ini, murid Wang Lin tiba-tiba menyusut, lalu dia membuka mulutnya dan meludahkan sesuatu. Itu adalah harta perlindungan yang diberikan Master Flamespark kepadanya, sebuah fragmen alam surgawi guntur. Ada beberapa retakan pada pecahan yang disebabkan oleh mantra Olsir. Pada saat ini, pecahan langit itu terbang keluar dan segera membesar hingga lebarnya 1000 kaki. Itu seperti perisai yang melindungi Wang Lin. Namun, tepat ketika pecahan langit itu muncul, bunga yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di pecahan itu. Bunga-bunga ini semuanya sangat indah, dan mengeluarkan aroma yang harum. Aku sudah memperingatkanmu. Suara lembut namun sangat dingin bergema. Saat suara ini muncul, pecahan langit yang ditutupi bunga tiba-tiba hancur. Bab 1008. Bunga pemakaman. Ketika pecahan langit runtuh, aroma bunga hinggap di Wang Lin. Dia merasakan dampak yang tak terbayangkan menghantam tubuhnya, dan bagian dalam tubuhnya pecah dan dia batuk seteguk darah. Teror memenuhi mata Wang Lin dan dia segera mundur. Siapa dia? Mungkinkah dia benar-benar bunga surgawi? Kulit kepala Wang Lin terasa mati rasa. Dia tahu dia beruntung memiliki tubuh dewa kuno. Jika dia adalah seorang kultivator normal, dia pasti sudah mati. Meski begitu, rasa sakit di sekujur tubuhnya membuat pikirannya bergetar. Runtuhnya pecahan langit mengejutkan Wang Lin. Meskipun retakan telah muncul pada pecahan langit karena mantra Olsir, itu masih merupakan harta pelindung yang sangat kuat. Namun, benda itu roboh dengan cara yang aneh dari salah satu ujung jari wanita itu. Wang Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap dan segera mundur. Wanita itu terkejut, dan dia berjalan keluar beberapa langkah. Melihat Wang Lin dengan tatapan dinginnya, dia mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut menunjuk ke kekosongan. Saat ini,
Perasaan krisis menenggelamkan Wang Lin seperti banjir. Dia hanya merasakan sakit di dadanya seolah ada duri tajam yang akan menusuknya. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, dia mengaktifkan kekuatan dewa kunonya tanpa ragu-ragu. Suara letusan datang dari dadanya dan kemudian tanaman ilusi muncul di depan dadanya, namun akarnya dipatahkan oleh kekuatan dewa kuno. Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening dan dengan tenang berkata, "Tidak heran kamu berani menyerbu gua, kamu memang memiliki beberapa kualifikasi." Dengan itu, tangannya yang seperti batu giok menunjuk ke samping. Master Halloween, yang siap melarikan diri jika terjadi kesalahan, segera dikelilingi oleh bunga-bunga yang bermekaran. Aromanya menyelimuti dirinya, dan ekspresinya segera menjadi pucat. Dia segera duduk untuk bercocok tanam di lautan bunga terlepas dari krisisnya. Dia harus berkultivasi untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya secepat mungkin. Saat dia duduk, bunga-bunga itu menutup dan mengelilingi Master Halloween. Dari kejauhan, Anda bisa melihat lautan bunga yang tak berujung, tapi tidak bisa melihat Master Halloween. Ketiga Chen bersaudara dan kepala besar sangat ketakutan. Mereka ingin mundur, tetapi ditutupi oleh bunga. Sebelum mereka bisa menggunakan mantra apapun, mereka dikelilingi oleh lautan bunga. Sedangkan untuk mayat perak, dia juga dikelilingi oleh lautan bunga, jadi tidak mungkin untuk melihatnya lagi. Melihat sekeliling, hanya Wang Lin yang tersisa. Tatapan dingin wanita itu tertuju pada Wang Lin. Wang Lin merasakan pikirannya bergetar sekali lagi. Sinar cahaya biru keluar dari mata kanannya dan perisai cahaya biru muncul di hadapannya. Segera setelah itu, suara letupan terdengar di hadapannya. Bunga muncul di udara dan pecah saat perisai cahaya biru menyapu. Bunganya bertebaran, tapi aroma anehnya menjadi lebih kuat. Wanita berbaju putih itu semakin mengerutkan keningnya. Dia mengambil jepit rambut dari rambutnya dengan tangan kanannya dan, setelah melihatnya, melemparkannya ke depan. Suara tajam yang bisa menembus jiwa asal segera bergema di seluruh gua. Jepit rambut terbang langsung ke arah Wang Lin. Itu sangat cepat bahkan Wang Lin tidak dapat melacaknya. Dia hanya bisa mendengar suara letupan bergema di sekelilingnya saat dia mundur. Setiap letupan berarti perisai cahaya biru terkena. Perasaan krisis hidup dan mati menyelimuti tubuh Wang Lin. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasinya, tetapi dia merasa bahwa kultivasinya lebih menakutkan daripada milik Master Flamespark. Wanita itu mengangkat tangan kanannya sekali lagi, membentuk segel yang aneh, dan dengan lembut berkata, "Bunga pemakaman." Setelah dia berbicara, bunga yang tak terhitung jumlahnya bermekaran di manapun ada cahaya. Terlalu banyak bunga, menyebabkan gua menjadi dunia bung. Saat dia mengucapkan, bunga pemakaman, bunga-bunga itu sepertinya mencapai puncaknya dan mulai layu. Saat batangnya cepat layu, kelopaknya rontok seperti hujan kelopak. Saat tangan wanita itu membentuk segel itu, semua kelopak bunga melonjak ke arah Wang Lin seolah ingin menenggelamkannya. Tanpa jalan mundur, ada kilatan cahaya dingin di mata Wang Lin. Sudah lama sekali sejak dia terpojok di mana dia bisa mati jika ceroboh. Tangannya membentuk segel tanpa ragu-ragu dan dia menunjuk ke langit dan berteriak, "Panggil angin." Angin hitam muncul di lautan bunga dan berkumpul di tangan kanan Wang Lin. Itu berubah menjadi 4 naga hitam dan mengeluarkan udara dingin. Tanpa jeda, tangan kanannya mengganti segel dan dia berteriak, "Panggil hujan." Saat keempat naga hitam itu meraung,
hujan dalam jumlah besar turun dan menutupi langit. Energi spiritual surgawi dalam jumlah besar berkumpul dari segala arah dan memasuki tetesan air hujan dalam sekejap mata. Saat Cold Wind dan Summon the Rain digunakan secara berurutan, mereka mulai menyatu. Di dalam angin, kekuatan hujan sangat besar, dan di dalam hujan, angin bahkan lebih dingin. Akibatnya, tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kristal es. Saat Wang Lin menunjuk, keempat naga hitam itu meraung dan hujan es turun langsung ke arah wanita berbaju putih. Ini adalah saat krisis, dan mata Wang Lin menjadi dingin. Tangannya membentuk segel sekali lagi, dan tanpa ragu-ragu, dia berteriak, "Arsenal ajaib." Dengan itu, seberkas cahaya hitam keluar dari mulutnya. Itu adalah stempel penyegel surgawi neraka ke-18. Stempel penyegel neraka ke-18 bersinar terang. Saat Wang Lin melambaikan lengan bajunya, jiwa pertempuran di dalam stempel itu terbang keluar dan memenuhi gua. Mereka menyerang wanita berbaju putih bersama dengan Cold the Wind dan Summon the Rain. Magic Arsenal menyebabkan riak di lautan bunga. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakan ketiga mantra surgawi Bai Fan. Kekuatan ketiga mantra itu tak tertandingi. Angin hitam meniup kelopak bunga dan kristal es menyebabkan suara letupan bergema di seluruh gua. Akhirnya, jiwa-jiwa pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dari persenjataan sihir, terutama milik leluhur darah, menyapu area tersebut. Ketiga mantra tersebut membentuk badai yang melanda dunia. Gemuruh, gemuruh. Gemuruhnya sangat menggemparkan. Penggabungan tiga mantra Bai Fan memaksa sebuah celah di lautan bunga dan mendekati wanita berbaju putih. Wang Lin maju selangkah dan suara retakan keluar dari tubuhnya. Dia berubah dari ukuran aslinya menjadi lebih dari 1000 kaki. Perisai cahaya biru berubah bersamanya dan menjadi berukuran ratusan kaki. Itu mengelilingi Wang Lin. Aura dewa kerajaan kuno menyebar tanpa syarat. Wang Lin meraung saat tangan kanannya tanpa ampun melayangkan pukulan. Hembusan angin kencang muncul dan meningkatkan kecepatan tiga mantra sebelumnya. Itu menerobos segalanya dan tiba di hadapan wanita berkulit putih. Keempat naga itu meraung dan kristal es yang tak terhitung jumlahnya menghujani. Ada juga jiwa pertempuran yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit. Ekspresi wanita berbaju putih sedikit berubah saat dia menatap tubuh besar Wang Lin dan dengan lembut berkata, "Dewa kuno." Dia mengangkat tangan kanannya, dan kilatan cahaya hijau terpancar dari tangannya. Lalu muncullah bola cahaya misterius. Saat dia melihat bola cahaya ini, Wang Lin, yang telah berubah menjadi dewa kuno, merasakan krisis yang kuat sekali lagi. Kali ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan semua itu karena bola cahaya itu. Ekspresi wanita berbaju putih menjadi lebih dingin, dan dia melemparkan bola cahaya. Ia terbang ke depan menghadapi badai dan bertabrakan dengannya dalam sekejap. Tidak ada suara, tapi pemandangan di depannya membuat Wang Lin sangat terkejut. Saat bola cahaya dan badai bersentuhan, mereka runtuh. Runtuhnya bola cahaya menyebabkan perubahan yang aneh. Tiga mantra yang semula menyatu dipisahkan. Kembali menjadi tiga mantra. Namun, mereka berubah sekali lagi dan terus menurun hingga menghilang di hadapan wanita itu. Bahkan jiwa pertempuran dari Magic Arsenal kembali ke 18 Hell Celestial Sealing Stem. Semua ini dilakukan dalam sekejap, dan ekspresi Wang Lin berubah drastis. Tinjunya telah kehilangan badai di sekitarnya, tapi masih mendekati wanita berbaju putih.
Ekspresi wanita berbaju putih itu tenang dan matanya dingin. Bola cahaya lain muncul di tangannya dan dia melemparkannya langsung ke Wang Lin. Sumber asal. Wang Lin dengan jelas merasakan ada sepotong sumber asal di dalam bola cahaya itu. Hanya sumber asal yang bisa menyebabkan ketiga mantra itu runtuh seperti itu. Jika itu menyentuhnya, meskipun dia memiliki tubuh dewa kuno, dia akan pingsan. Pada saat krisis ini, mata ketiga Wang Lin tiba-tiba terbuka. Saat bola cahaya mendekat, cahaya merah tajam keluar dari mata ketiga. Kekuatan mata ketiga dilepaskan sepenuhnya. Saat mata ketiga terbuka, lampu merah terbuka seperti kipas dan menutupi bola cahaya. Kemudian sumber asal di dalam mata ketiga perlahan keluar. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin bertarung dengan sumber energi asal di dalam mata ketiganya. Meski lampu merah tampak damai, namun sangat berbahaya. Saat lampu merah keluar dari mata ketiga Wang Lin, ekspresi wanita berbaju putih berubah untuk pertama kalinya. Bola cahaya menghilang dengan cepat di bawah lampu merah. Namun, saat energi itu menghilang, sisa energi sumber asal di dalam mata ketiga Wang Lin juga dengan cepat menghilang seolah-olah mereka saling meniadakan. Proses ini hanya berlangsung sesaat, namun terasa seperti ribuan tahun bagi Wang Lin. Setelah bola cahaya menghilang, Wang Lin dengan cepat mundur, lalu lampu merah redup menghilang dan mata ketiga tertutup. Pakaian di punggungnya basah oleh keringat dingin saat Wang Lin mundur. Wanita berbaju putih tidak berubah, tapi matanya menjadi serius dan dia perlahan berkata, "Dewa kuno, mantra surgawi Bai Fan, sumber energi asal. Siapa kamu?" Wang Lin sangat takut pada wanita berbaju putih, tapi dia harus menerobos dan memasuki gua. Pada saat ini, pikiran Wang Lin bergetar dan dia teringat ekspresi aneh yang dimiliki lelaki tua itu setelah melihat mantra stop. Wang Lin jarang berjudi dalam hidupnya, tapi saat ini dia harus berjudi. Jika aku gagal, maka aku hanya bisa melarikan diri untuk menemukan iblis kuno Beilou untuk membantuku menerobos gua surgawi ini. Apapun yang terjadi, aku harus masuk. Wang Lin mengatupkan giginya saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk. Mantra stop tiba-tiba muncul. Saat wanita berbaju putih melihat mantra stop, ekspresinya berubah. Mata Wang Lin berbinar dan dia memutuskan untuk menamparkan tasnya. Pagoda surgawi muncul dan mayat King Xuang melayang di antara Wang Lin dan wanita berbaju putih. Seolah-olah wanita berbaju putih itu tersambar petir. Bab 1009 Patung Siapa? Saat wanita itu menatap tubuh King Xuang, tubuhnya bergetar. Setelah sekian lama, dia memejamkan mata, namun gemetar bulu matanya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Wang Lin merasa tegang saat dia mengamati dengan cermat perubahan ekspresi wanita itu. Dia bertaruh bahwa wanita ini akan mengenali mantra berhenti dan dia akan mengenali King Xuang. Meskipun ini adalah waktu yang tepat untuk melancarkan serangan diam-diam, Wang Lin tidak melakukan semua ini. Wanita ini memberi Wang Lin perasaan krisis yang kuat. Ketika dia menggunakan sepotong sumber asal itu, Wang Lin ketakutan. Meskipun Master Flamespark memiliki aura sumber asal, bahkan dia tidak dapat menggunakannya. Namun, wanita ini sebenarnya menggunakan sumber asal, yang tidak terbayangkan oleh Wang Lin. Saat menghadapi musuh seperti ini, tidak ada gunanya melancarkan serangan diam-diam. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, hanya ada aroma samar bunga dan kelopak bunga yang berjatuhan membentuk lautan kelopak.
Waktu perlahan berlalu ketika keduanya merenung. Setelah 15 menit, wanita berbaju putih membuka matanya dan melihat tubuh King Xuang. Dia membuka mulutnya seolah ingin berbicara. Namun, pada saat ini, terdengar suara gemuruh keras dari jauh di dalam gua. Pada saat hening ini, suara itu sangat keras. Di saat yang sama, makian perlahan datang dari kejauhan. Berlari, tidak ada harta karun yang kucari yang bisa lolos. Suara arogan si Tunan bergema saat dia mengejar seberkas cahaya putih. Ada botol kecil di dalam cahaya putih itu. Botol ini terbuat dari batu giok putih. Dari kejauhan, ia mengeluarkan cahaya lembut seperti domba gemuk. Si Tunan mengeluarkan gas hitam yang mengelilinginya saat dia mengejar botol kecil itu. Melihat botol kecil itu berlari lebih cepat, tangan si Tunan membentuk segel dan kabut hitam muncul di depan botol itu. Kabut hitam berubah menjadi binatang buas yang berusaha melahap botol kecil itu. Botol kecil itu tiba-tiba berhenti pada saat makhluk ganas itu melompat ke arahnya, dan botol itu pecah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pecahan-pecahan itu menembus binatang itu dan terbentuk kembali di ujung yang lain. Kemudian ia melaju dan terbang ke depan. Mata si Tunan berbinar saat dia tertawa dan mengejarnya sekali lagi. Saat harta karun itu lari dari si Tunan, mereka dengan cepat mendekati Wang Lin dan wanita berbaju putih. Mata Wang Lin bersinar sangat terang. Botol putih itu sangat cepat dan melesat ke arah wanita berbaju putih. Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening sambil melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Botol itu dengan lembut mendarat di tangannya. Namun, begitu wanita berbaju putih itu mengambil botol kecil itu, tiba-tiba botol itu pecah berkeping-keping dan terbang ke arahnya. Tubuh si Tunan berkedip dan dia berteriak, "Wang Lin, ayo pergi." Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mengambil King Xuang dan pagoda ketika botol itu mendarat di tangan wanita itu. Lalu dia mundur seperti sambaran petir. Wajah si Tunan menunjukkan ekspresi galak dan kedua tangannya membentuk segel. Kemudian tangannya menekan ke bawah dan dia berteriak, "Mantra surgawi, retakan spasial." Saat suaranya bergema, distorsi muncul di depan mereka. Suara letupan bergema dan pusaran yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana dan terbang ke arah wanita berbaju putih. Mengambil kesempatan ini, si Tunan dengan cepat mundur dan menyerbu menuju pintu masuk gua bersama Wang Lin. Pecahan botol putih itu menghambur ke wajah wanita itu. Namun, hanya dengan satu tatapan, pecahan itu berhenti di udara. Dengan ekspresi tenang, dia berjalan ke depan. Pusaran yang tak terhitung jumlahnya yang terbentuk oleh mantra surgawi si Tunan, spatial crack, melaju ke depan, namun anehnya mereka menembus wanita berbaju putih. Mereka tidak membuatnya melambat sama sekali. "Apakah kamu tidak ingin memasuki gua?" Wanita berbaju putih itu perlahan bertanya sambil berjalan. Meski suaranya masih dingin, tidak ada niat membunuh di dalamnya. Saat Wang Lin mundur, sedikit keraguan muncul di matanya. Dia berhenti dan menatap wanita berbaju putih itu. Si Tunan mengerutkan kening dan juga berhenti. Sebelumnya, dia pergi sendirian untuk mencari harta karun, tetapi dia segera menyadari krisis yang dihadapi Wang Lin. Khususnya, hilangnya Master Hollow Wind dan yang lainnya mengejutkannya. Namun, dengan Wang Lin di sini, dia tidak bisa melarikan diri sendiri. Jadi dia mengambil risiko datang ke sini untuk menciptakan peluang untuk melarikan diri.
Saat dia melihat Wang Lin berhenti, Si Tunan juga berhenti tanpa ragu. Dia dengan dingin menatap wanita berbaju putih yang mendekat. Wang Lin menggenggam tangannya dan dengan tenang bertanya, "Apakah senior mengizinkan kita masuk?" Wanita berbaju putih itu merenung lama sebelum menghela nafas. Dia berbalik menuju istana dan berkata, "Ikuti aku." Dengan itu, wanita berbaju putih itu melayang menuju istana. Wang Lin merenung sedikit sebelum melirik Si Tunan. Mata Si Tunan berbinar dan dia perlahan berkata, "Orang ini agak aneh. Jika kalian tidak mau mengikuti, kalian berdua boleh pergi. Temanmu akan menunggumu di luar." Suara samar wanita itu datang dari istana. Sosoknya sudah sampai di luar istana dan memasuki kegelapan istana dengan satu langkah. Memikirkan perubahan ekspresi wanita itu, mata Wang Lin dipenuhi tekad dan dia perlahan berkata, "Situ, aku masuk sendiri." Si Tunan secara alami tahu bahwa jika keduanya masuk dan terjadi sesuatu, mereka tidak akan punya cara untuk menolak. Dia mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada sesuatu antara dia dan Wang Lin yang tidak perlu dijelaskan. Itu adalah semacam kepercayaan. Wang Lin tidak berkata apa-apa lagi. Dia menyerbu ke depan dan tiba di depan istana dalam sekejap mata. Lalu dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke dalam istana. Istana itu gelap gulita. Kegelapan ini tidak hanya menghalangi penglihatannya, tetapi juga menghalangi indera keilahiannya. Dia hanya bisa menyebarkan kesadaran ilahinya beberapa puluh kaki di sekelilingnya. Wang Lin samar-samar bisa melihat beberapa bayangan besar yang seperti patung. Namun, karena terlalu gelap, dia tidak bisa melihat dengan jelas. Istana ini benar-benar sunyi selain dari langkah kaki lembut di hadapannya yang memberitahunya bahwa wanita berbaju putih itu perlahan-lahan pergi. Tepat pada saat ini, langkah kaki itu menghilang dan suara samar terdengar di dalam aula. "Siapa namamu?" Wang Lin menjawab, "Wang Lin." "Wang?" Wanita itu sepertinya sedang berbicara pada dirinya sendiri sambil bergumam, "Dia benar-benar bernama Wang." Istana menjadi sunyi sekali lagi. Meskipun ekspresi Wang Lin netral, dia sangat waspada. Energi asalnya memenuhi tubuhnya, dan jika ada kelainan, dia akan membalas. Selain itu, mata ketiga muncul di antara kedua alisnya. Meski tidak terbuka, sumber energi asal di dalamnya akan menyebar dengan sebuah pikiran. Wang Lin sangat takut pada wanita berkulit putih. Dia berada di puncak tahap pertengahan nirvana skrier dan bisa melawan para penggarap pembersih nirvana dengan tubuh dewa kunonya. Namun, Wang Lin tahu bahwa dia bukan tandingan wanita ini. Namun, ada sesuatu yang harus dia lakukan meskipun itu berbahaya. Seperti itulah Wang Lin. Sambil merenung, wanita itu tampak melambaikan tangan kanannya dan seberkas cahaya muncul. Cahaya ini tidak biasa, itu seperti api dalam kegelapan yang dengan cepat menerangi area tersebut dalam cahaya redup. Meminjam cahaya redup, Wang Lin dengan jelas melihat apa yang ada di dalam istana, dan dia tersentak. Istana ini seperti kuil Daois manusia. Ada total 9 patung di dalam istana. 8 patung berada di sisinya, dan patung di tengahnya tampak diukir dengan berbagai benda dan memancarkan kilau emas. Namun, cahaya keemasan ini sangat lemah. Saat itu muncul, ia akan dilahap oleh kegelapan. Alhasil, ia hanya bisa disimpan di dalam patung sehingga membuat patung tersebut mengeluarkan aura aneh. Ini adalah patung seorang pria parubaya. Dia sangat tampan dan matanya terlihat dalam.
Dia mengenakan jubah kuning dan memancarkan aura seorang bangsawan. Jubah kuning itu memiliki sulaman 9 naga ungu di atasnya dan memperlihatkan ekspresi ganas mereka. Meski hanya berupa gambaran, orang masih bisa merasakan keganasannya yang tak terbayangkan. Selain itu terdapat ukiran awan yang memenuhi latar belakang. Namun, awan ini tidak berwarna putih, melainkan hitam. Awan hitam ini membuat pria paruh baya itu terlihat sangat bermartabat. Ketika Wang Lin menatap pria paruh baya itu, dia merasakan dengungan di benaknya, dan aura yang tak terbayangkan menghantam tubuhnya. Aura ini adalah aura terkuat yang pernah dirasakan Wang Lin. Entah itu King Sui, Master Flame Spark, atau All Seer, aura mereka jauh lebih lemah. Bahkan tetua langkah ketiga misterius dari Alhaven sedikit lebih lemah. Aura ini begitu kuat hingga menciptakan dampak yang tak terlihat. Hanya satu pandangan dari Wang Lin yang membuat tubuhnya gemetar, menyebabkan dia batuk darah. Dia dengan cepat mundur dan ingin menggunakan energi asalnya, hanya untuk menemukan bahwa, yang membuatnya ngeri, energi asalnya telah mundur. Ia menyusut kembali seolah takut muncul di hadapan kekuatan ini. Ada tekanan tak terlihat yang menyebabkan energi asal di dalam tubuh Wang Lin ditekan secara paksa saat ia bergerak. Tidak peduli seberapa keras energi asalnya berjuang, itu tidak ada gunanya. Energi asal dunia harus menyerah sebelum patung ini. Wang Lin ketakutan. Saat ini, dia hanya bisa mendengar jantungnya berdetak kencang. Seolah-olah darahnya berhenti mengalir, tetapi saat berikutnya, semua darahnya mengalir deras menuju jantungnya. Wang Lin belum pernah menghadapi situasi seperti ini selama lebih dari 1300 tahun berkultivasi, tapi sekarang bukan waktunya untuk memikirkannya. Energi asalnya tidak dapat digunakan, dan darah yang mengalir di dalam tubuhnya membuatnya gemetar. Tekanan yang tak terbayangkan ingin membuatnya berlutut dan menyerah pada kekuatan patung ini. Mata Wang Lin bersinar merah saat dia mengaum dan kekuatan dewa kunonya meletus. Dewa-dewa kuno tidak menghormati langit atau mengikuti Dao, mereka berjalan melawan langit. Itu adalah bagian dari Orde Kuno. Bab 1010. Selir Kekaisaran Bunga. Bagaimana bisa sebuah patung membuat dewa kuno menyerah? Saat kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya, Wang Lin berdiri tegak. Matanya bagaikan kilat saat dia bertemu dengan tatapan patung itu untuk kedua kalinya. Dia merasakan gemuruh di benaknya yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Sementara tubuhnya gemetar, matanya menunjukkan tatapan pantang menyerah. Tidak ada yang bisa membuat dewa-dewa kuno menyerah. Langit tidak bisa, hukum dunia tidak bisa, dan kamu juga tidak bisa. Bintang dewa kuno dengan cepat berputar di antara alis Wang Lin, dan suara letupan terdengar dari dalam tubuhnya. Meskipun dia tidak tumbuh menjadi wujud dewa kuno yang sebenarnya, kekuatan tubuhnya meningkat dengan cepat. Tubuhnya yang kuat memungkinkan lebih banyak kekuatan dewa kuno memenuhi dirinya. Wang Lin mampu berdiri di sana seperti gunung saat aura pantang menyerah muncul dari tubuhnya. Aura ini menahan penindasan yang dilepaskan patung itu. Riak diam bergema, membentuk badai yang melanda aula, menyebabkan Wang Lin mundur sekali lagi. Wang Lin meraung saat dia berusaha berhenti sambil menatap patung itu. Pada saat ini, dia mendapat ilusi bahwa patung itu hidup dan sedang menatapnya dengan dingin. Mengaum, Wang Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan auman dewa kuno dilepaskan. Semua kehidupan harus mundur di hadapan auman para dewa kuno. Tak satu pun dari mereka yang memenuhi syarat untuk berdiri di hadapannya.
Saat dia mengeluarkan suara gemuruh, seluruh gua mulai bergemuruh seolah tidak bisa menahan suara gemuruh ini. Pada saat yang sama, Wang Lin mengangkat kakinya dan tanpa ampun melangkah maju. Meskipun langkah ini sederhana, namun sangat sulit bagi Wang Lin. Saat menghadapi tekanan dan aura tak terbayangkan yang bisa membuat seseorang runtuh, satu-satunya jalan adalah mundur. Namun, mundur berarti menyerah, dan jika dia tidak bisa membalikkan keadaan, dia akan menyerah sepenuhnya. Para dewa kuno berani menentang langit dan Dao. Jika dia menyerah pada patung ini, Wang Lin tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi dewa kuno sejati. Dengan satu langkah itu, Wang Lin bisa mendengar suara mengerikan dari benda-benda yang pecah di dalam tubuhnya. Mengambil langkah ini berarti dia secara langsung menghadapi tekanan itu dan membuang ruang untuk negosiasi. Namun, inilah yang diinginkan oleh warisan dewa kuno dalam diri Wang Lin. Mundur 10 langkah, 100 langkah, atau bahkan berdiri diam dan berjuang tanpa kalah masih merupakan keinginan yang terlalu lemah. Ini akan menentukan bahwa Dao yang Anda jalani hanya bisa mengikuti kehendak langit. Namun, berbicara satu langkah sangatlah berbeda. Ini berarti pemberontakan, ini berarti menentang. Setelah langkah ini, tekanan dari patung itu meningkat beberapa kali lipat. Seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya telah menimpa Wang Lin, tidak membiarkannya melawan. Darah menyembur keluar dari pori-pori punggungnya, tapi dia maju selangkah lagi. Saya, Wang Lin, adalah seorang kultivator yang menentang surga. Aku berani menentang langit dan takdir. Jadi bagaimana aku bisa mundur ke sini? Langkah Wang Lin seperti berjalan ke hulu dan membuat marah langit. Tekanan yang lebih kuat menimpanya. Seorang pencari Dao bisa lahir saat fajar dan mati saat matahari terbenam. Seorang kultivator yang menentang surga memiliki hati yang menantang. Apa yang perlu ditakutkan? Itu hanyalah kematian. Di bawah tekanan yang tak terbayangkan ini, darah menyembur keluar dari tubuh Wang Lin. Dia berlumuran darah, tapi dia tertawa. Tawanya dipenuhi aura pantang menyerah. Wang Lin saat ini memiliki pikiran jernih karena semua pikiran tidak berguna dibuang begitu saja. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah kata menentang. Saat itu, dia menantang surga di tanah roh iblis untuk mencapai tahap ascendan. Di sini, dia menghadapi tekanan sekali lagi di tanah roh iblis. Sifat menantang yang disegel oleh Wang Lin dan ditekan selama berada di Alheaven berkembang sekali lagi. Semuanya seperti karma. Sambil tertawa, Wang Lin mengambil langkah lain. Saat dia mengambil langkah ketiga, tekanan di istana menghilang seolah tidak pernah ada. Wanita berbaju putih itu menatap Wang Lin dari bawah patung dan mengungkapkan emosi yang kompleks. Hanya tawa Wang Lin yang bergema di istana dan perlahan menghilang. Saat dia melihat patung itu, dia menebak siapa orang itu. Penampilan orang itu agak mirip dengan King Xuang. Juga, hanya satu orang yang bisa membuat patungnya mengeluarkan tekanan yang begitu kuat. Kaisar Langit King Lin. Punggung Wang Lin basah oleh keringat. Bahaya yang dia rasakan sebelumnya belum pernah terjadi sebelumnya. Jika bukan karena kekuatan para dewa kuno, dia akan langsung meledak dan mati. Ada sedikit rasa dingin di tatapan Wang Lin saat dia melihat wanita berbaju putih. Wanita berbaju putih menundukkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Kamu telah lulus ujian." Wang Lin dengan tenang bertanya, "Siapa kamu?" "Salah satu dari 8 selir kekaisaran,
selir kekaisaran bunga Hanyan. Wanita itu memandangi patung itu. Matanya dipenuhi dengan tatapan lembut dan rasa cinta yang mendalam. Dia menghela nafas dan melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Tanah bergetar dan ubin lantai berguncang dan melayang ke udara. Seolah-olah ada kekuatan aneh yang memenuhi area tersebut, menyebabkan semua ubin lantai beterbangan ke udara. Mereka membentuk formasi aneh antara Wang Lin dan wanita berkulit putih. Tanpa ubin lantai, lantainya memperlihatkan langit berbintang. Kegelapan dipenuhi nebula yang tak terhitung jumlahnya dan bintang-bintang yang mempesona. Yang lebih menakjubkan lagi adalah bintang-bintang itu tidak statis, melainkan bergerak perlahan. Hal ini menyebabkan mata Wang Lin menyipit. Tanah roh iblis ini adalah gua surgawi, dan melayang di angkasa melalui metode khusus. Apa yang kamu lihat bukanlah ilusi, tapi kenyataan. Masuklah susunan transfer ini dan kamu bisa memasuki tanah tertutup. Jika Anda memiliki kemampuan untuk membukanya, Anda dapat memasuki gua surgawi yang sebenarnya. Apakah gua surgawi tempat Kaisar Langit King Lin berada? Tatapan Wang Lin berpindah dari bintang ke formasi yang dibuat oleh ubin lantai. Wanita berbaju putih diam-diam merenung dan memandangi patung itu. Setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata, saat dia kembali, dia sudah terluka. Kemudian dia diserang oleh dua orang luar yang rendahan. Setelah dia kembali, dia mengaktifkan gua surgawi untuk menyembuhkan. Awalnya tidak ada pintu masuk, tapi kemudian dia membuat 4 pintu masuk. Jika keempat pintu masuk dibuka, pintu masuk yang sebenarnya akan muncul di tanah roh iblis di mana dia berada di bawah budidaya pintu tertutup. Kamu memiliki mantra berhenti, mayat King Suang, dan diberi nama Wang, jadi aku tidak akan menghentikanmu. Setelah Anda memasuki susunan transfer, teman Anda akan muncul di pikiran Anda. Wanita itu menghela nafas saat dia berbalik dan berjalan ke dalam aula. Wang Lin melihat sosoknya yang dipenuhi dengan kesepian dan kesedihan. Wang Lin dengan cepat bertanya, apa maksudmu dengan bernama Wang? Jika ada kesempatan, kamu akan mengetahuinya. Suara wanita berbaju putih itu lemah saat dia perlahan tenggelam dalam kegelapan. Wang Lin melihat ke kejauhan dan dengan cepat berkata, dengan kekuatan senior, kenapa kamu tidak ikut denganku? Wanita berbaju putih yang setengah memasuki kegelapan tiba-tiba berhenti. Punggungnya menghadap Wang Lin ketika dia mengungkapkan ekspresi pahit dan dengan lembut berkata, aku tidak bisa pergi. Saat dia berbicara, tubuhnya benar-benar memasuki kegelapan dan menghilang. Wanita berkulit putih muncul di kedalaman istana di mana Wang Lin tidak bisa melihatnya. Ekspresi pahit di wajahnya masih ada. Dia memancarkan cahaya putih, tapi cahaya putih ini menyatu dengan kegelapan, jadi tidak ada orang di luar yang bisa melihatnya. Wanita itu perlahan-lahan berhenti bergerak dan cahaya biru menyebar di kakinya. Segera, itu menutupi tubuhnya dan dia menghilang dalam sekejap. Yang menggantikannya adalah bunga yang sangat indah yang mekar di bagian dalam aula. Selir kekaisaran bunga sudah mati, satu-satunya yang tersisa hanyalah bunga surgawi yang tidak bisa meninggalkan gua ini. Bunga itu mekar, namun ada perasaan sedih saat keindahan ini mekar dalam kegelapan, di mana tidak ada orang yang dapat melihatnya. Sementara Wang Lin merenung, dia melihat susunan transfer di depannya dan melangkah masuk. Namun, saat dia mendekat, pandangannya tertuju pada kegelapan di kejauhan seolah dia melihat sesuatu. Dia memasuki susunan transfer dan itu mulai bersinar.
Lalu sosok Wang Lin menghilang di dalam. Ketika dia muncul kembali, dia berada di ruang ilusi, dan formasi besar terukir di tanah. Ada batu hitam besar di tengahnya. Setelah mengamati sekelilingnya dengan cermat, Wang Lin memasuki formasi besar dan tiba di sebelah batu hitam. Sesaat kemudian, dia menamparkan tas pegangannya dan kunci gua surgawi yang dia peroleh terbang keluar. Saat terbang, ia berubah menjadi asap hijau dan memasuki batu hitam. Dalam sekejap, cahaya datang dari formasi besar. Satu demi satu, rune melayang ke udara dan memenuhi area tersebut. Formasi tersebut perlahan menjadi aktif. Saat formasi diaktifkan, hubungan halus muncul antara formasi dan Wang Lin. Dia merasakan pandangannya kabur, lalu dia melihat segala sesuatu di dalam gua keempat. Seolah-olah seluruh gua ada dalam pikirannya. Dengan satu pemikiran, dia dapat mendobrak batasan apapun dan mengendalikan segalanya. Hanya saja dia tidak punya kendali atas istana. Dia melihat Situnan dan Master Halloween dan teman-temannya, yang menghilang di bawah lautan bunga. Sambil berpikir, Master Halloween, ketiga Chen bersaudara, Kepala Besar, dan Lei Ji menghilang. Situnan berdiri di sana sambil mengerutkan kening. Sejak Wang Lin menghilang, dia berjaga-jaga, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tepat pada saat ini, ekspresi Situnan berubah ketika dia merasakan perasaan ilahi melewatinya. Perasaan ilahi ini sangat familiar. Wang Lin. Tubuh Situnan menghilang setelah kesadaran ilahi Wing Lin menyapu. Ketika dia muncul kembali, dia berada di sebelah formasi besar. Gua sudah terbuka seluruhnya. Lei Ji, kultivasimu kurang, jadi tunggu di sini sampai kami kembali. Saat suara Wang Lin bergema, formasi di tanah mulai berkedip. Pada saat yang sama, perubahan mengejutkan terjadi di negeri roh iblis. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.